Sebuah sorotan kamera CCTV memperlihatkan sebuah mobil box berwarna putih memasuki sebuah halaman rumah kontrakan. Setelah mobil terparkir, terlihat seorang pria tua turun dari mobil tersebut dan kemudian berjalan dengan tertatih-tatih menuju pintu salah satu penghuni kontrakan. Setelah tiba di depan pintu, pria tua yang bernama Gerald, sekaligus pemilik dari rumah kontrakan tersebut, kemudian berpura-pura mengetuk pintu untuk sekedar memastikan tak ada orang di dalam yang mendengar panggilannya. Dan setelah yakin tak ada sahutan dari dalam, ia kemudian membuka pintu tersebut dengan kunci cadangan yang telah ia duplikat sebelumnya. Bukan hanya tak memiliki etika karena telah memasuki penginapan pelanggannya, bahkan lebih dari itu, ia melakukan perbuatan yang sangat tidak mengindahkan norma kesopanan. Bagaimana tidak? Di dalam sana, ia mengambil susu botol dari kulkas dan langsung meneguknya dari mulut botol susu itu. Saat sedang asyik melakukan perbuatannya itu, momen yang sangat tidak terduga di mana penghuni kontrakan tiba-tiba pulang dan masuk ke dalam. Gerald, pria tua bangka, secara refleks kaget dan kemudian memilih bersembunyi di balik tirai kamar mandi. Seorang wanita cantik bernama Sarah baru saja selesai berlari pagi bersama dengan anjing kesayangannya. Sambil meneguk segelas air untuk membasahi kerongkongannya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara gonggongan anjingnya yang sepertinya tahu akan keberadaan seseorang di dalam rumah. Namun Sarah tak berpikir jauh sampai ke sana. Ia malah masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Dan tiba-tiba setelah Sarah terkapar tak sadarkan diri di bathtub kamar mandi, terdengar anjingnya terus saja menggonggong dari luar pintu, seakan-akan tahu bahwa sesuatu sedang terjadi pada majikannya. Gerald kemudian menghentikan gonggongan anjing Sarah dengan memberinya obat tidur yang ia ambil dari dalam rak kamar mandi. Kemudian ia pergi keluar mengambil tempat sampah untuk ia gunakan mengangkut tubuh Sarah. Namun baru saja ia hendak melakukan itu, Sarah tiba-tiba siuman dan kemudian berteriak meminta tolong sembari mencoba membuka ikatan pada tangannya. Mendengar hal itu membuat Gerald dengan buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, membiusnya, kemudian memasukkan tubuhnya ke dalam bak sampah tersebut. Sesampainya di rumahnya, ia disapa oleh seorang anak laki-laki yang sedang menonton di depan televisi. Anak laki-laki berkacamata bernama Junior terlihat menyapa Gerald saat itu. Namun Gerald hanya diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia kemudian kembali masuk ke dalam mobilnya dan menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat sebuah ruang kontrol monitor kamera CCTV yang telah ia pasang secara diam-diam di segala penjuru ruangan kontrakan miliknya. Dan di ruang kontrol ini ia dengan bebas memata-matai para pelanggan kontrakannya yang tak lain adalah para wanita. Sementara itu di waktu yang bersamaan terlihat sebuah keluarga yang sedang mencari informasi sebuah rumah yang disewakan untuk berlibur. Dan setelah mencari, mereka menemukan properti rumah kontrakan milik Gerald secara online. Dan mereka sangat tertarik dengan kontrakan tersebut. Salah satu alasannya adalah karena terdapat pemandangan yang indah dengan harga yang sangat terjangkau, di mana terlihat jelas foto pemilik penginapan, yaitu seorang wanita cantik yang tampak ramah dan sangat meyakinkan. Padahal mereka tak mengetahui foto wanita itu bukanlah pemilik yang sebenarnya, melainkan hanya foto wanita random yang didapatkan oleh Gerald dari internet. Singkat cerita, setelah melakukan pembayaran secara online, akhirnya keluarga itu berangkat menuju rumah kontrakan tersebut dengan sebuah mobil. Terlihat seorang ayah yang sedang menyetir, kemudian seorang ibu, anak laki-laki mereka yang bernama Kyle, kakak perempuan Kyle yang bernama Molly, dan teman Molly bernama Daniel. Setibanya mereka di rumah tersebut, mereka terlihat sangat kagum dengan gaya arsitektur rumah tersebut yang terlihat sangat menawan. Akan tetapi kekaguman mereka seketika sirna, di mana ternyata kebersihannya sangat tidak diperhatikan. Selain itu juga fasilitasnya sangat sedikit. Tak ada layanan wifi, siaran TV-nya yang sangat terbatas dan sangat jauh dari pusat kota. Namun, kekecewaan mereka itu agak sedikit terobati, di mana mereka melihat pemandangan yang disajikan cukup indah dan terdapat fasilitas kolam renang pribadi di dalamnya. Akan tetapi mereka tak menyadari, di setiap ruangan telah terselip kamera tersembunyi yang mengintai aktivitas mereka. Hingga suatu ketika di ruang kontrol,
Gerald terlihat sangat menikmati lekuk-lekuk tubuh Molly ketika Molly sedang mandi. Dan kemudian dengan nekatnya ia melakukan siaran live streaming ke sebuah situs dewasa, di mana ia dengan gampang mendapatkan pundi-pundi uang dari ratusan pelanggannya. Di keesokan harinya Gerald membawa Sarah ke sebuah tempat antah berantah yang sangat jauh dari keramaian. Di sebuah basement bawah tanah ia disekap dan dimasukkan secara paksa. Di bawah sana terlihat muncul seorang wanita. Wanita yang bernama Claire mendekati dan menenangkan Sarah. Claire salah satu korban penculikan dan penghuni kontrakan Gerald sebelumnya. Keduanya kemudian saling bercerita satu sama lain, di mana Claire mengatakan bahwa kehidupannya selama berada di ruang bawah tanah terasa cukup nyaman. Gerald tidak akan menyiksanya selama ia tidak mencoba melarikan diri dan memberontak. Akan tetapi Sarah bersikeras untuk keluar dari tempat itu. Namun Claire mencoba menghentikannya dengan mengatakan kalau usaha kabur itu hanyalah sia-sia, karena sebelumnya pernah ada wanita lain yang terbunuh ketika mencoba untuk kabur. Sementara itu di kediaman Gerald, seorang kurir pengantar barang mengantarkan barang pesanan Gerald. Kebetulan saat itu Junior yang membukakan pintu. Junior yang penasaran dengan isi paket tersebut, kemudian dengan diam-diam mencoba membukanya. Setelah bungkusan itu sedikit terbuka, ia melihat beberapa unit kamera CCTV terdapat di dalamnya. Takut ketahuan, dengan buru-buru Junior membungkus kamera tersebut sebelum aksinya diketahui oleh Gerald. Keesokan harinya ketika Molly bersama keluarganya sedang tak berada di dalam rumah, Gerald mengambil kesempatan itu untuk kembali melakukan aksinya. Ia menerobos masuk ke dalam. Di dalam sana, ia berencana untuk memasang sebuah kamera baru. Namun sebelum itu ia tertarik untuk menggeledah barang-barang pribadi milik Daniel. Yang menggeledah tas kecil, melihat sebotol parfum lalu ia semprotkan ke badannya. Juga sebuah lipstik ia cicipi dan ia olesi ke bibirnya. Entah apa yang merasuki pikiran pria tua ini. Yang jelas ini aneh dan sangat menjijikkan. Perbuatan penyimpangan yang dilakukan Gerald tak berhenti sampai di situ saja. Perasa penasaran dengan benda-benda pribadi milik Daniel membuatnya memilih masuk ke dalam toilet. Di dalam sana ia melihat sikat gigi yang tergeletak di wastafel. Dan tanpa ragu, ia menghisap sikat gigi tersebut, menggosok-gosokkan sikat itu ke rongga-rongga mulutnya, seakan-akan menyedot sisa-sisa aroma mulut Daniel, dan ia terlihat sangat menikmatinya. Sore harinya ketika Molly dan keluarganya pulang, sang ayah merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Ia melihat pintu rumah dalam keadaan tak terkunci. Namun Daniel tak mempersoalkannya. Ia seakan-akan masa bodoh dan memilih untuk pergi menuju kamar mandi. Di sana ia mengganti dan membuka pakaiannya tanpa merasa curiga sedikit pun. Tapi siapa yang tahu, sebuah kamera baru yang diletakkan Gerald tepat di depan cermin kamar mandi menyorot aktivitas Daniel yang sedang diperhatikan Gerald di ruang kontrol miliknya. Melihat Daniel yang sudah tak berpakaian membuat Gerald semakin tak terkendali. Ia melampiaskannya dengan bermain solo, mengandalkan jari-jarinya yang sudah keriput termakan oleh usia. Dan setelah puas melakukan itu, ia juga memuaskan para subscribernya dengan menyiarkan secara live aktivitas Daniel saat itu. Hingga salah satu dari viewersnya merasa tertarik dan menawarkan untuk membeli celana dalam Daniel dengan harga $5.000. Tak berapa lama setelah itu di basement bawah tanah, Sarah mencoba untuk kabur dengan mendorong pintu basement dengan sekuat tenaga. Namun usahanya hanyalah sia-sia. Hingga aksinya itu pun kemudian berhenti ketika mobil Gerald mendekat, membuka pintu basement dan menjatuhkan bungkusan makanan untuk mereka. Di dalam sana Claire menceritakan kisahnya kepada Sarah, di mana ia dulu diculik oleh Gerald ketika ia sedang hamil tua, dan ia tidak sadar kapan dan di mana ia melahirkan. Bahkan ia tidak tahu dengan nasib anaknya saat ini. Dan sebenarnya anak Claire tersebut adalah Junior yang selama ini telah diasuh dan dibesarkan oleh Gerald. Usia Junior saat ini kurang lebih 10 tahun. Yang artinya Claire telah disekap oleh Gerald di basement bawah tanah tersebut selama 10 tahun. Kemudian Sarah mencoba meyakinkan Claire dan mengajaknya untuk kabur dari tempat itu. Claire yang merasa sangat ingin bertemu dengan anaknya akhirnya setuju dengan rencana Sarah tersebut. Sementara di tempat lain, Junior yang terlihat sangat penasaran dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Gerald kemudian menggeledah sebuah laci dan menemukan sebuah kunci. Lalu tanpa membuang-buang waktu, ia diam-diam menyelinap masuk ke dalam bak mobil Gerald dan bersembunyi. Singkat cerita, Gerald yang tak tahu Junior yang kini sudah berada di dalam bak mobilnya tetap menyalakan mobil dan berangkat menuju tempat ruang kontrol. Sesampainya di sana, Gerald terlihat sangat panik, di mana ia melihat koneksi CCTV sudah dalam keadaan terputus. Dengan terpaksa ia pun harus pergi untuk mereset ulang koneksi internet di mana panel-panelnya berada di dalam kontrakan tersebut. Momen tersebut dimanfaatkan oleh Junior untuk masuk ke dalam ruang kontrol. Pada sebuah monitor yang melihat dengan jelas aktivitas Gerald yang sedang menyelinap masuk ke dalam rumah pelanggannya. Dalam keadaan gelap ia memaksa masuk ke dalam kamar Molly dan Daniel. Di
Di dalam sana, ia mengincar tas milik Daniel yang tergeletak di lantai. Setelah membongkar isi tas tersebut, ia melihat celana dalam milik Daniel lalu menyimpannya. Setelah itu ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Junior yang masih berada di ruang kontrol tiba-tiba dikagetkan dengan suara mobil Gerald yang akan segera memasuki halaman parkir. Dengan tergesa-gesa ia pun keluar dan mengunci pintu dengan rapat dan bersembunyi. Tak berapa lama setelah itu terlihat Daniel yang sedang bingung, di mana ia tak menemukan celana dalamnya yang ia simpan di dalam tasnya. Hal itu membuat Daniel menuduh Kyle yang telah mengambilnya. Kyle yang merasa tidak tahu apa-apa, terlihat bingung dan kesal pada Daniel yang telah menuduhnya tanpa bukti. Keesokan paginya di kediaman Gerald, ia kembali memanjakan indera penciumannya dengan mengendus-endus celana dalam Daniel yang kini sedang berada dalam genggamannya. Tanpa ia sadari, aktivitas menyimpangnya tersebut diperhatikan oleh Junior yang sedang bersembunyi dari balik pintu. Fajar pun berganti senja. Gerald, si pria aneh, melakukan tanggung jawabnya dengan memandikan Claire. Setelah itu giliran Sarah yang akan segera ia mandikan. Namun baru saja ia hendak melakukan itu, tiba-tiba Sarah menyerangnya dan mengiris perutnya dengan sebuah lempengan besi. Time to get those clothes off. Setelah itu, Sarah segera berlari dan bersembunyi di dalam garasi. Ia menahan dan memblokir pintu masuk dengan sebuah lemari. Sementara di luar sana, Gerald menggedor-gedor pintu dan menyuruh Sarah untuk segera membukakan pintu. Tentu saja, Sarah tak mau melakukan itu. Akhirnya dengan terpaksa Gerald memasukkan sejenis gas beracun ke dalam ruangan garasi melalui lubang ventilasi. Yang semakin lama membuat Sarah mulai terbatuk-batuk dan secara perlahan-lahan mulai merasakan pusing. Sarah yang sadar bahwa ia bisa saja pingsan di dalam sana, akhirnya mencoba melakukan perlawanan dengan sebuah kapak yang ia genggam dengan erat dan memberanikan diri membuka pintu besi garasi. Namun sayangnya, inilah yang terjadi. Open that fucking door. All right. Sementara itu di kontrakan, Kyle yang awalnya ingin berenang malah mengurungkan niatnya tersebut, di mana terlihat Daniel yang sedang bersantai di pinggir kolam, menatapnya dengan sinis dan masih menganggap Kyle yang telah mengambil celana dalamnya. Sehingga sejak saat itu, Molly dan Daniel mulai menjauhi Kyle karena menganggapnya sebagai predator seksual. Saat malam hari ketika sang ayah dan ibu mereka hendak pergi keluar, mereka didatangi oleh Kyle yang memohon-mohon untuk ikut bersama mereka. Karena yang merasa kesal dengan tuduhan Daniel dan Molly pada dirinya. Ayahnya pun mendatangi Daniel dan Molly dan meminta mereka agar segera berbaikan dengan Kyle. Namun mereka tetap saja bersikeras untuk menjauhi Kyle. Karena tak ada jalan keluar, akhirnya dengan terpaksa sang ayah mengajak putranya tersebut ikut bersama mereka. Sementara itu di waktu yang bersamaan, di ruang kontrol Gerald melakukan siaran live streamingnya, menyorot aktivitas Molly dan Daniel yang sedang berada di kolam renang. Dan kini penontonnya menyentuh angka 2.703 viewers. Salah satu penontonnya yang sangat bersemangat kemudian bertanya pada Gerald berapa harga dari kedua gadis yang sedang ia tonton tersebut. Namun Gerald menegaskan bahwa ia tidak menjual para gadis itu. Bahkan di saat orang itu kembali memberikan penawaran dengan harga $100.000, tetap saja Gerald tak mau memberikan penawaran. Namun orang itu tidak menyerah. Ia bertanya kepada penonton lain, siapapun yang mengetahui alamat lokasi kolam renang tersebut akan ia berikan imbalan sebesar $10.000. Karena tergiur oleh uang, salah satu penonton akhirnya mengatakan akan menculik sendiri gadis itu lalu menjualnya kepada orang tersebut. Mengetahui hal itu membuat Gerald kesal, sehingga ia memblokir orang-orang tersebut dan menghentikan aktivitas siarannya saat itu juga. Setelah itu Gerald mulai berjaga-jaga mengawasi sekitar lokasi kontrakan. Ia khawatir orang yang berniat menculik Molly dan Daniel benar-benar datang untuk melakukan penculikan. Setelah beberapa saat menunggu, benar saja terlihat seorang pria memasuki area kolam renang lalu masuk ke dalam rumah. Molly? Molly?
Danielle? Danielle? Molly dan Daniel disekap di dalam kamar. Namun pria tersebut tak menyadari kehadiran Gerald yang muncul dari belakangnya. Dengan membabi buta, Gerald menghantamkan kepala pria itu secara bertubi-tubi dengan menggunakan sebuah palu yang membuat pria itu tewas saat itu juga. Molly dan Daniel yang pada awalnya menganggap Gerald sedang membantu mereka dari kegiatan penculikan tersebut, kini kembali berteriak histeris ketakutan, di mana kali ini Gerald yang berganti menculik mereka berdua. Aktivitas tersebut ternyata disaksikan oleh Junior yang kembali masuk secara diam-diam ke dalam ruang kontrol. Tanpa pikir panjang, Junior kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu Junior membuka pintu basement. Di sana ia membebaskan Claire. Namun saat itu Junior belum mengetahui bahwa Claire adalah ibunya. Beberapa saat kemudian Kyle dan kedua orang tuanya pulang ke rumah. Namun mereka merasa aneh ketika melihat mobil box yang sedang terparkir di depan rumah. Kyle yang penasaran dengan mobil itu akhirnya mencoba mencari tahu dengan mendekati mobil tersebut. Sementara kedua orang tuanya memilih masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. Kyle samar-samar mendengar suara Daniel dari dalam mobil box tersebut. Kyle yang semakin curiga akhirnya membukanya dan melihat Daniel yang sedang terikat di dalam sana. Namun tiba-tiba Jesus Christ, what the fuck happened? Sementara itu di dalam rumah sang ayah terkejut melihat sesosok mayat bersimbah darah tergeletak di ruangan tengah. Ia terlihat sangat panik dan bergegas untuk mencari anak gadisnya Molly, yang ternyata Molly masih terikat dan masih berada di dalam kamarnya. Setelah mengetahui Molly dalam keadaan baik-baik saja, sang ayah kemudian bergegas untuk mencari Kyle yang tiba-tiba menghilang. Gerald yang kini sudah berada di ruang kontrol terlihat kaget melihat pintu ruangan tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci. Sementara Daniel yang masih berada di dalam bak mobil berusaha untuk melepaskan ikatan pada kedua tangannya. Usahanya tersebut berhasil, dan tanpa menyia-nyiakan waktu, ia pun menuju ke kursi depan lalu menyalakan mesin dan kabur meninggalkan tempat tersebut. Di belakangnya terlihat Junior dan Claire yang berteriak meminta tolong. Namun sayang, Daniel tak mendengar teriakan mereka. Hingga tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Daniel mengalami mogok, di mana hal tersebut membuat Junior dan Claire segera menyusulnya. Claire masuk ke dalam mobil, sedangkan Junior berinisiatif mengecek kondisi mobil tersebut. Saat itu juga terdengar suara tembakan shotgun yang dilepaskan oleh Gerald sembari memanggil-manggil Junior. Setelah Junior selesai memperbaiki mobil, Claire langsung tancap gas dan kemudian menabrakkan bak mobil tersebut menghempaskan tubuh Gerald hingga terkapar dan tewas seketika. Setelah itu Junior pun masuk ke dalam mobil dan mereka segera meninggalkan lokasi tersebut. Keesokan harinya pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian. Walaupun sangat terlambat untuk mereka memberantas kejahatan, akan tetapi hukum rimba telah melakukan tugasnya sendiri, di mana mereka menemukan tubuh Gerald yang sudah tewas terbujur kaku di tengah jalan dan menyisakan bukti-bukti rekaman CCTV yang selama ini dilakukan oleh pria tua tersebut.